Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina husnal taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan tim Muhammadiyah Kalimantan beserta waktunya, yang saya hormati juga takmir masjid dan juga yang saya hormati para asatidz dan jamaah sekalian. Oh, mana Pak De bareng-bareng. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Tak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini menambah kebaikan buat kita semua, keberkahan buat kita semua, dan juga menambah pundi-pundi amal soleh, timbangan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan kita bahas terkait dengan Idul Kurban, tentang fikih kurban. Dan juga saya perlu ingatkan sedikit, ini kita masuk di hari-hari yang sangat istimewa. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Qalu wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang masuk tanggal berapa? Tanggal 3 ya, tanggal 3 Dzulhijjah. Ini amal soleh apa saja yang kita lakukan, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Kecintaan Allah terhadap amal yang dilakukan di hari-hari ini, hari-hari yang sangat istimewa. Kalau Idul Fitri itu diawali dengan 1 bulan penuh Sayyidus Syuhur, amal soleh juga dilipatkan pahalanya. Idul Adha juga seperti itu, diawali dengan 9 hari. 9 hari sebelum Dzulhijjah, termasuk hari Dzulhijjahnya. Ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti keistimewaan bulan Ramadan. Seperti keistimewaan bulan Ramadan. Tapi rasa-rasanya kurang dirasakan. Kalau Ramadan kan kerasa banget ya, ini kurang dirasakan. Aslinya Idul Adha itu lebih agung daripada Idul Fitr, tapi kita merasakan Idul Fitr lebih meriah daripada Idul Adha. Mungkin kalau di Mekah sana terasa betul ya, kehadiran jamaah-jamaah haji. Ada amalan-amalan khusus untuk kita lakukan, tidak disebutkan di hari-hari yang lain. Seperti apa? Takbiran. Ini sudah banyak-banyak takbir ini ya. Hari-hari ini
sudah memperbanyak takbir kapan saja, siang malam, di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, di sekolahan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil jalan di motor, ya. Ini banyak-banyak takbir siang malam, takbir mutlak. Nanti takbir muqayyad setelah sholat subuh, mulai hari 9, tanggal 9 hari Arafah, berarti hari Selasa, ya, insyaallah. Selasa pada subuh, habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, 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 takbiran dengan suara jahar. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, terus sampai tanggal 13 hari Sabtu, berarti pada asar. Nah, itu waktu takbirannya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kemudian puasanya full. Karena Rasulullah SAW yasumut isya min Dzulhijjah. Puasa full 9 hari. Berarti sejak hari Senin kemarin, ya, kita puasa Senin, Selasa, udah dapat 2 hari, alhamdulillah. Sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa Arafah. Kalau nggak mampu, paling tidak hari Selasa hari Arafah, jangan terlewat, ya. Karena puasa sehari di hari Arafah ini antasibu ayyukaffiru sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Sehari kita puasa di hari Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terus apalagi haji bagi yang sudah jadwal. Sekarang bukan yang mampu tapi urung dapat jadwal, ya, kategorinya belum istitoah. Kali petung banyak yang berangkat. Oh ya, ya, semoga ya saudara-saudara kita lah dimanapun yang berangkat diberi kemudahan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kelancaran, ya, dan dijaga niatnya lurus, bisa menjalankan segala rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, dijauhkan dari yang merusak, yang membatalkan, jidal, rofas, dan lain-lain. Semoga pulang membawa haji mabrur, pahalanya berlipat-lipat, dosanya bersih. Amin ya rabbal alamin. Sing urung mangkat mugio enggal mangkat, nggih. Amin ya rabbal alamin. Terus ibadah apa? Nyembelih hewan kurban. Nyembelih hewan kurban. Ini tema kita, itu ya, fikih kurban, ya. Nyembelih hewan kurban bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang mampu itu yang bagaimana? Man yajid sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu membeli hewan kurban, nyembelih hewan kurban, tapi tidak mau berkurban, maka jangan ikut-ikut merayakan Id. Ora usah melu salat nganah nang omah bae, ning kamar bae. Salat kayak gitu. Jangan melu-melu. Ini Abu Hurairah yang mengatakan. Sebagian mengatakan ini adalah sabda Rasulullah SAW. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, ini tidak sampai wajib hukumnya. Sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya kalaulah mampu tapi tidak korban, dosa apa mboten? Mboten. Tapi tidak baik, tercela. Tidak dosa tapi tidak baik. Nah, berikutnya bahwa dalam syariah korban ini dikenal ada istilah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah siapa? Wajib kifayah apa? Wajib kifayah itu contohnya penanganan jenazah,
mensolati jenazah. Ya, kalau jenazahnya muslim harus disolati, harus dimakamkan, kuburkan, dikafani. Ya, perawatan jenazah itu wajib kifayah. Kalau ada 3 orang, 5 orang yang melakukan, maka orang yang di sekitar itu gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada, dibiarkan begitu, maka orang sekitar itu kena dosa semua. Nah, sunnah kifayah, kalau ada salah satu yang menjalankan, yang lain tidak mengapa. Nah, salah satunya itu mewakili apa? Satu kampung atau satu desa, ya, atau satu kecamatan atau satu ketakmiran masjid. Jawabannya adalah satu keluarga. Satu keluarga. Ya. Jadi contoh begini, dalam satu keluarga ada 3 orang yang mampu berkurban. Suaminya, istrinya, anaknya, ya. Suaminya kerja tajir, duitnya banyak, kurban mampu. Istrinya juga kerja, duitnya banyak, kurban mampu. Anaknya yang baru belum nikah tapi sudah kerja, duitnya banyak, mampu korban, mampu. Nah, ini masih satu rumah, satu atap. Maka ketika musim korban begini, itu yang dituntut secara sunnah muakkadah salah satu di antara mereka. Ya, salah satu di antara mereka kurban, maka yang lain tidak kurban, ya tidak tercela. Tapi kalau yang lain kurban juga, maka lebih bagus. Satu rumah keluar 3 kambing atau 3 kali 1/7 sapi, ya, itu bagus. Kalau tidak cuma salah satu, nggak apa-apa. Salah satu itu terserah mau yang mana nih, bapaknya silakan, ibunya silakan, anaknya silakan. Nanti yang didaftar siapa? Ya tergantung tadi siapa yang korban, anaknya misalnya, ya, atau istri atau ayah. Gitu. Nah, itu namanya sunnah kifayah. Kalau si anak ini meskipun belum nikah, tapi dia punya tempat tinggal sendiri, dia sudah punya rumah sendiri, ya, sudah mandiri, tapi belum nikah, belum berkeluarga, belum punya istri, terpisah dari orang tuanya, bapak ibunya, maka si anak ini juga kena tuntutan sunnah kifayah, sunnah aini berarti jadinya. Berarti kalaulah bapaknya korban, dia tetap dianjurkan untuk berkurban. Kenapa? Sudah beda rumah. Ya, kurang lebih begitu tentang hukum. Kemudian bagaimana keutamaan orang yang berkurban? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ada dalam Sahihain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabsyaini amlahaini amronaini dabahahuma biyadihi wasamma wa kabbar bahwa doa ijlahu ala sifahima wa hiya afdalu minas shadaqah ama sadaqah. Rasulullah itu biasa korbannya 2 ekor kambing domba yang besar, putih, tanduknya mantap, ya, dan putihnya itu putih yang tidak asal putih tapi indah. Di bagian mulutnya hitam, di bagian kakinya hitam, di bagian perutnya hitam. Itu mahal banget itu. Ya, kambing seperti itu mahal banget. Kayak kuda misalnya, kuda hitam, kakinya putih, terus di sini ada putihnya, mahal banget. Atau kuda putih, kakinya hitam, di sininya ada hitamnya. Itu udah mahal. Ini kambing juga, kambingnya itu kambing mahal. 2 lagi, gitu ya. Jadi untuk kurban Rasulullah memberikan yang sempurna, sebagus mungkin. Bahkan nanti di akhir hayat beliau tidak hanya 2 ekor kambing, beliau bahkan membawa hadyu itu 100 ekor unta. Masya Allah. Beliau melakukan haji kiron, ya, ada mengatakan tamatu, ada mengatakan kiron, tapi lebih kepada haji kiron. Baik haji tamatu ataupun haji kiron kena dam, ya, kena dam, ya, nyembelih hadyu. Nah, ini tahun ini nih ada sesuatu yang baru nih, ya, ada hadyu di sembelih di dalam negeri.
Ya, sini dapat bangun dapat berapa ekor? Satu sapi 8 kambing, 3 kambing. Ya, tempat saya 1 sapi 6 kambing. Ya, kembaran lebih banyak lagi 8 kambing 1 sapi. Ya, itu tergantung jamaah haji ya, jamaah haji. Ya, ini fikih baru, fikih. Kalau secara fikih klasiknya kan nggak boleh harus disembelih di sana. Ya, tapi karena alasan-alasan tertentu kemudian beberapa untuk memunculkan pendapat baru dan sudah mulai diterima. Termasuk dari Nahdien juga sudah menerima ya. Bahkan Nahdien itu nyembelihnya sudah dari kemarin. Saya di Purbalingga kemarin itu hari Senin, hari Ahad itu udah nyembelih, hari Ahad udah nyembelih, hari Sabtu nyembelih jam. Kalau di Muhammadiyah masih belum mau, nanti setelah tanggal 10 ya, mulai mungkin pada banyak yang hari Kamis ya. Ya, karena menurut pendapat jumhurul ulama itu sembelihan haji dilaksanakan setelah ya di sana nggak ada sholat bareng-bareng gitu. Intinya berarti kan mabit di Musdalifah, setelah itu lempar jumroh Aqabah. Nah, terus sudah boleh atau tahalul ya, tahalul dulu, tawaf ifadah ya, nanti baru nyembelih. Intinya setelah itu waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi memang dalam madzhab Syafi'i itu dibolehkan ketika orang pakai ihram untuk umrah tamattu ya, itu sudah dibolehkan, atau setelah tahallul dari tamattu ihram dari umrohnya, atau setelah memakai ihram untuk hajinya. Di tanggal 8 sudah pakai ihram haji, sudah boleh disembelih, atau setelah tahallul dari umroh itu sudah boleh, atau bahkan setelah pakai ihram untuk umroh yang dilanjutkan haji itu juga dibolehkan. Itu dalam madzhab Syafi'i. Ini yang diambil oleh teman-teman di Nahdien ya. Ya udahlah, itu masalah kayak gitu insya Allah ada ulama-ulamanya, ada pendapat-pendapat untuk dijadikan rujukan. Baik, berikutnya tadi Rasulullah hadyunya itu berapa? Beliau itu mestinya kan cukup 1 ekor kambing kan? Boleh kan? Bayar dam ya, haji tamat atau haji kiram cukup 1 ekor kambing, tapi beliau bawa 100 ekor unta. Insyaallah dermawan sekali. Beliau sembelih sendiri 63 ekor. 63 ekor, umurnya udah 63 ya, nyembelih. Masya Allah ya, saya ya nyembelih mungkin 10 sehari masih ya, insya Allah 20 ya masih kuat sehari. Tapi kan juga ngaso gitu ya, Ustadz Mamun ini nggak berani nyembelih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau mampu ya ayo disempatkan gitu. Ini ada kesempatan masih ya, yang mau daftar bisa. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang paling dicintai Allah, yang sangat dicintai Allah pada hari nahar melebihi amalan apa? Menyembelih hewan kurban. Ihraqid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa awlafiha. Nanti dari kiamat kita akan ditemukan dengan hewan kurban kita lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya. Padahal itu tanduk kan nggak dibagi kan? Rambutnya juga dibuang kan? Kakinya juga, kukunya, tapi nanti didatangkan. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa awlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bi makanin qabla an yaqa'a bil ardh.
Fadhibu biha nafsan. Dan darah itu lebih dulu diterima oleh Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Pas sembelih darahnya keluar, sebelum sampai ke tanah itu sudah sampai dulu pada Allah, sudah diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhibu biha nafsan. Maka aja iman. Kalau mau korban jangan pikir-pikir, sana duit ya bismillah, ya. Lambok anaknya, gue di sini. Enggak. Kira-kira bisa, bismillah. Ya. Nah, ini. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan pada Fatimah putri beliau untuk menyaksikan sembelihan kurbannya. Artinya Fatimah itu kurban loh. Fatimah siapa? Putri Rasulullah. Saya tanya dulu, Fatimah itu wong sugih nopo miskin? Ya, Fatimah putrinya Rasulullah sugih nopo miskin? Suaminya Ali sugih nopo miskin? Miskin. Iya. Hidupnya miskin. Kesehariannya seperti orang miskin. Kenapa? Lo pembantu nggak punya. Seorang putri Rasulullah, lebih dari putri raja gitu kan, itu tangannya kasar, ya. Kenapa? Bikin adonan, nutu, ya. Gandum itu ditutup sendiri, bikin adonan sendiri gitu. Miskin. Apa nggak punya duit? Ya kadang dapat, tapi lebih utamakan untuk infak, untuk sedekah, termasuk korban. Bisa korban ternyata. Fatimah bisa korban. Nah, Rasulullah SAW mengatakan pada Fatimah, ketika hewan korbannya mau disembelih, kumi ila udhiyatiki fashtahitiha, ya, fashtahitiha. Bangun. Itu kambingmu mau disembelih, saksikan. Nah, jadi diantara sunnah berkorban adalah menyaksikan saat hewan kurbannya disembelih. Itu. Terus fashhitiha, saksikan. Fa innahu yufaru laki inda awwali qatratin min damiha kullu dzambin amiltihi. Sesungguhnya dosa yang kamu lakukan, ya, akan diampuni oleh Allah bersamaan dengan keluarnya tetesan darah dari hewan kurban. Berarti diantara keutamaan berkurban apa? Mengampuni atau menghapus dosa. Ya, ini hadisnya lemah, tapi dipakai sebagai wadul amal. Kemudian disunahkan juga wakuli untuk berdoa. Ya. Saat hewan itu disembelih, bagi orang yang berkurban, shahibul kurban, disunahkan untuk menyaksikan. Disunahkan kalau bisa motong sendiri. Ya, kalaulah tidak, diwakilkan bisa. Saat hewan itu disembelih, disunahkan untuk berdoa. Doanya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau dari inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Ya, itu juga boleh dari situ. Nah, jadi saksikan sembelihannya, kemudian doa saat sembelihan kurban itu dilakukan. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, ya Rasulullah ma hadhil adahi. Ya Rasulullah, kenapa kita suruh menyembelih kurban? Qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu adalah sunnah nenek moyang kalian dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kisahnya ma'ruf. Qala bi kulli syaratin fama lana fiha ya Rasulullah. Terus kita dapat apa kalau korban ya Rasulullah? Qala bi kulli syaratin hasanah. Qalu fasufu ya Rasulullah. Setiap helai lembar bi kulli syaratin hasanah, setiap satu bulu itu satu kebaikan. Ya, satu rambut hewan itu satu kebaikan. Biasanya di hadis lain satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat minimalnya, ya. Kemudian qalu fasufu ya Rasulullah, kalau bulu bagaimana? Domba,
onta kan bulunya. Ya sama, setiap lembar, setiap helai bulu hewan kurban akan menjadi satu kebaikan. Qala bi kulli syaratin minas sufi hasanah. Ini diantara riwayat-riwayat terkait dengan keutamaan hewan kurban. Hari amal terbaik yang kita lakukan di hari sembelihan adalah menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing urung daftar bagian daftar nggih. Kira-kira mampu jangan ragu-ragu. Fatibu biha nafsan. Ya, bismillah. Kemudian nanti tentu banyak hukum-hukum terkait. Ya, saya mungkin menyinggung beberapa hal yang biasanya menjadi titik krisis ya, atau titik kritis dalam penanganan hewan kurban. Ya, pertama masalah umur ya. Sekarang kan rame-rame kurban sapi, sepertujuh sapi. Ada aturan-aturan hewan kurban itu min bahimatil an'am, hanya boleh dari domba, kambing, sapi, kerbau, unta, nggak ada yang lain. Nah, untuk kambing itu minimal 1 tahun. Untuk domba boleh 6 bulan, masuk bulan ke-7. Untuk sapi minimal 2 tahun. Ya. Musinnahnya sapi itu 2 tahun, poel 2 tahun. Sapi, kerbau sama. Nanti kalau onta 5 tahun. Kita nggak bicara onta. Ini yang sering terjadi sapi. Pastikan wahai panitia yang diberi mandat oleh para mudhohi untuk beli sapi kurban, pastikan bahwa sapi yang dibeli sudah sesuai umurnya, minimal 2 tahun. Wis 2 tahun kok dalile ndi nyong takon maring bakule iki 2 tahun Pak wis ya. Nah, itu kira-kira zaman sekarang bisa langsung percaya apa enggak? Lah, bukti akuratnya apa yang tidak bisa dibantahkan? Poel. Ya, ini pakai paham poel, tapi poel ya. Sudah tanggal ini gigi 2 ini bahwa sudah ganti gede, lebih gede dari yang samping-sampingnya, itu namanya poel. Itu ya, jadi masalah umur diperhatikan betul. Dan yang lain-lain insya Allah kayak syarat-syarat pincang terus buta insya Allah udah memenuhi persyaratan insya Allah. Kalau terjadi hewan sudah dibeli sesuai dengan persyaratan, ternyata terjadi sesuatu, apakah harus mengganti dengan hewan yang baru? Jawabannya tidak. Misalnya sapinya jatuh terus dengklang, sapi dengklang kan nggak boleh untuk korban. Tapi kalau sudah disiapkan untuk hewan kurban, sudah dibeli, baru terjadi kejadian dengklang, diantar ya sore-sore hari Selasa mau disembelih besok Rabu, ternyata turun dari mobil kesleo ya, tenglung-tenglung. Nah, itu sah-sah saja, nggak apa-apa ya. Contohnya kayak gitu, nah, nggak masalah ya. Nah, terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kepanitiaan nih. Bagaimana panitia mengambil daging untuk dimasak, bagaimana panitia dapat jatah double, bagaimana panitia atau siapa yang bekerja ngambil-ngambil dulu sebelum dibagi. Termasuk sohibul kurban ya, sohibul kurban ngambil organ-organ tertentu yang mungkin yang lainnya juga pengen ya, kita satu-satu. Tradisi di sini ngambil untuk dimasak apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Udah enggak saya bahas, udah enggak. Nah, terus tadi di sini yang ikut kerja dapat double apa enggak? Dapat 1, dapat di rumah juga. Jatah keluarga di rumah dapat, terus pas pulang bawa 1 ya, itu umum kan ya, di mana-mana. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi kalau itu atas nama upah nggak boleh ya. Kalau itu atas nama upah itu nggak boleh. Kalau atas nama hadiah atau pembagian nggak apa-apa. Kan dibagi 1, dibagi 2 juga dapat, boleh kan? Ya, 1 rumah dikasih 2, kasih 3, yang sana kasih 1, yang sini kasih 2, boleh nggak? Boleh ya.
Jadi kalau atas nama bagian bukan upah, hadiah lah apa gitu, itu masih bisa. Yang tidak boleh adalah upah sebagai upah kerja. Terus dijual misalnya, itu juga tidak boleh ya. Diambilkan upah pekerjanya dari daging nggak boleh. Sebagian hewan kurban itu dijual, misalnya kulitnya, kepalanya, dengkilnya, itu juga tidak boleh. Bagaimana kalau dijual kulitnya terus diganti dengan daging, dibagi juga ke fakir miskin? Ada yang membolehkan ya, itu karena apa? Maslahat. Tetapi kalau dikembalikan tidak boleh jual, itu kategorinya jual, barteran. Jadi lebih aman itu dibagi saja dalam bentuk kulit. Lah nanti mubazir, paling-paling dibuang. Ya caranya ada cara yang bisa ketemu sana sini. Jadi misalnya 1 lembar kulit dikasihkan ke 10 fakir miskin. Misalnya ya, 1 lembar kulit dikasihkan ke 10 fakir miskin. Dan ini 1 lembar buat kalian 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sudah diterima. Nah sama mereka dijual, lembaran kan payuk ya, 1 lembar mungkin dapatlah 200.000, dapat duit mereka 200.000 bagi wong 10, 20.000-an. Boleh. Kalau orang miskin dapat bagian korban boleh dijual, tapi orang kaya enggak. Jadi kalau orang miskin dapat bagian kurban itu dia memiliki hak penuh atas daging kurban, mau dijual nggak apa-apa. Tapi kalau orang kaya dapat jatah daging korban itu memiliki hak untuk memanfaatkan dalam bentuk dimakan. Jadi dimakan bukan untuk dijual. Ya, orang kaya jangan jual daging korban. Ya, dapat bagian, dapat hadiah banyak, sebagainya dijual nggak boleh. Ini kalau orang kaya dimakan, ya bolehnya dimakan. Nah, tapi kalau orang miskin boleh. Ya. Ini termasuk pembagian sepertiga ini untuk sohibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Itu bukan bagian yang saklek harus sepertiga, enggak. Kurang lebih boleh, lebih dari sepertiga boleh, kurang dari sepertiga. Sohibul kurban misalnya ya, ngambil sebaiknya sedikit aja, yang penting ikut ngerasake daging korbannya sendiri gitu kan. Tapi kalau mau ngambil sampai sepertiga boleh, bahkan sampai setengah juga boleh. Ya, ya. Terus habis dewek, ya pahalanya juga sesuai dengan apa yang dibagikan gitu kan. Nah, ya makanya sebaiknya sedikit saja. Tentang dia ngambil sedikit itu sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jadi dia harus ikut merasakan. Ya, jangan usora lah untuk kabehan. Ya kecuali nu dibagiin nang nggon adoh gitu. Kalau ada di sekitarnya sebaiknya dia tetap ngambil sedikit, ya paling tidak untuk ikut merasakan. Ini sohibul kurban. Nah, yang dihindari adalah jangan sampai bagian untuk fakir miskin kurang dari sepertiga. Karena apa? Tujuan sasaran utama pembagian kurban ini kan untuk mereka. Ya. Kalau diambil banyak-banyak untuk sohibul kurban, banyak-banyak untuk hadiah, kasihan ini. Ya fakir miskinnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sepertiga itu bukan saklek ya. Kalau misalnya sebenarnya sepertiganya dia bisa dapat 7 kilo, tapi dibaginya sama panitia 4 kilo saja nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi nyot nambah dewek liane 4 kilo apa nyontar jual 7 kilo baik ya nggak apa-apa, kasih dia untuk dia 7 kilo misalnya nggak apa-apa. Ya, karena sapinya gede kan 150 kilo misalnya dagingnya. Nah ini untuk pembagian. Terus ada yang mungkin jarang dibahas. Jadi ada istilah kurban wajib, ada istilah kurban sunnah. Kurban secara umum kan sunnah muakkadah tadi. Tapi ada loh kurban wajib. Kurban wajib itu ketika nazar. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan kurban. Itu namanya bernazar. Maka kalau seperti itu kurbannya menjadi wajib bagi dia karena nazar. Kalau kurban wajib maka sohibul kurban tidak ngambil, kecuali saat nazar dia menyebutkan kalau saya sembuh dari sakit saya akan berkurban ya 1 ekor kambing
tapi kepalanya saya ambil misalnya, atau ekor gak seberapa ya, hatinya misalnya saya ambil, itu baru boleh kalau dimasukkan ke akad. Tapi kalau tidak, saya akan kurban gitu, sudah, dia tidak bisa ngambil dagingnya. Nah, beda lagi kalau wajibnya wajib ta'yin, saya nggak jelaskan karena jarang terjadi. Yang terjadi itu nadar mungkin terjadi, sehingga panitia harus mestinya, panitia korban itu mestinya tanya, ya ini anu nadar boten kayak gitu. Oh enggak, bok ada yang nadar ternyata, ya karena kalau nadar nanti diperlakukan khusus, ya semua itu dibagikan ke fakir miskin, tidak ada yang diambil untuk dirinya mudhohi, tidak ada yang untuk hadiah, ya begitu. Jadi semua untuk fakir miskin kalau korbannya korban nazar. Bagaimana kalau ada tetangga atau kerabat yang non muslim, boleh nggak dapat daging kurban? Boleh, boleh, tapi tadi bukan korban wajib. Kalau korban wajib ke fakir miskin semua muslim. Korban sunnah boleh, kalau ada yang Nasrani misalnya dapat, boleh, silahkan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahibul kurban itu kan bisa ngambil sepertiga bahkan lebih pun boleh. Tapi misalkan ngambil organ-organ tertentu, misalnya apa? Kue buntutnya nggak aku kok, ya kan? Buntutnya wonten pinten sih? Sapi setunggal. Sing korban satu sapi berapa orang? 7. Kabeh njaluk buntut, terus kue nggo dewek misalnya. Buntutnya seler, nggo dewek kabeh. Sing liyane koyo wong jan niku. Kira-kira bener napa mboten niku? Mboten bener. Kalau ada yang lain, misalnya ada 3 orang yang ingin juga, ya bagi 3. Yang 4 kan nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya. Ini untuk organ-organ tertentu, misalnya apa itu pelir ya, kan cuma 2. Kabeh jaluk. Ya. Next jaluk liane orang mung siji tok itu enggak masalah, tapi kalau ternyata ada yang lain harus dirembuk dulu. Itu ya, meskipun dia boleh, tapi ada teman kita syirkanya itu 7 orang, jadi harus atas keridhaan mereka. Kemudian para pekerja nih lawan apa nguntit ya, nguntit ke anu daging apik ke simpen. Ya dengkule nyimpen siji ya, terus pelire ya malah kasihan iki kayak nyimpen. Memang dagingnya siapa kowe ya, jadi dia ngambil sebelum dibagi dan ngambil sendiri bukan dikasih, itu namanya hulul. Pada bekor nyolong, iya haram, ya jelas haram itu. Meskipun dia kan aslinya boleh kan dibagi, tapi belum waktunya ngambil sendiri. Kayak orang perang, ya ada prajurit yang menyembunyikan ghanimah sebelum dibagi, itu namanya hulul. Seperti itu, haram. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Wis melu kerja dong nuli pahala ya malah oleh dosa. Ya, nanti gampang ini kan misalnya kayak dengkil biasanya nggak dibagi ke bagian reguler kan, dikumpulkan ya, kepala kambing biasanya. Kalau kepala sapi dibelah biasanya, kepala kambing. Itu setelah kumpul, kemudian gini siapa yang mau bawa, siapa yang mau ngambil, nah itu baru sudah dihalalkan itu, silahkan. Nah sebelum itu jangan, aja wani-wani lah, ya. Oke. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini titik-titik kritis ya. Kalau yang lain-lain nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian tentang penanganan ya, penanganan hewan kurban sedikit. Ini buat pengalaman saja loh. Di sini. Misalnya ya ini
hal-hal yang perlu diwaspadai atau diperhatikan oleh para panitia. Masalah hewan ini kan kita mendapatkan mandat amanat ya sebagai wakil dari para mudhohib. Hewan itu makhluk hidup, jadi kita harus memperlakukan, ada istilah keserawan, kesejahteraan hewan. Kita siapkan taruh ya biar nggak kehujanan kepanasan, kita siapkan makan, kita siapkan minum, kita buat hewan itu nyaman. Hewan itu kalau stresnya kenapa? Takut diledeki ya, kepanasan, kehausan, itu jadi stres. Hewan stres itu sangat berpengaruh pada kualitas daging. Ya, sangat berpengaruh, itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Kalau hewan stres, yang terjadi dagingnya nanti tidak berkualitas, kadang bahkan darahnya tidak maksimal keluar, bahkan mampet ya. Itu ada perlakuan-perlakuan nanti. Seperti apa daging hewan stres dengan hewan tidak stres? Biasanya lebih alot dagingnya. Saat masih seger ya, daging segernya belum dimasak, ini beda sama daging yang sapi tidak stres ya. Sapi tidak stres lebih empuk dagingnya. Terus kualitas pH-nya ya, pH hewan yang disembelih secara syar'i dan bagus itu nanti akan turun sampai sekitar 5-an ya. Artinya tidak menjadi media untuk berkembang biak bakteri, sehingga daging itu terlihat secara warna lebih seger, lebih cerah, terus ketika disimpan lebih tahan lama, kemudian lebih empuk kayak gitu, dan lain-lain ya. Kalau darah misalnya kurang maksimal keluar, nanti berarti numpuk nyampur dengan daging, itu media buat bakteri. Ada bakteri E. coli, ada bakteri salmonella misalnya yang menyebabkan tipes, yang E. coli menyebabkan diare dan lain-lain ya. Jadi hindari sapi stres, maka diperlakukan dengan baik, kemudian nanti perobohannya juga dengan baik gitu ya. Setelah roboh juga santun, dielus, diusap nyaman ya. Disembelihnya juga cepat, pakai pisau tapi kayak silet pisau tapi yang tajam kayak silet itu. Jadi gitu sekali sayat sudah selesai. Nah, kan nggak kasihan. Nah, ini contoh perlakuan yang sungguh terlalu ini ya. Misalnya hewan sudah disembelih belum mati, sudah dicacak-cacak begitu. Ya, nggak boleh tunggu sampai betul-betul mati. Kalau dihitung waktu 10 menit lah ya, dari sembelihan itu ditunggu 10 menit, insya Allah sudah mati. Tapi 10 menit ternyata belum, ini sapi-sapi tertentu mungkin agak lama ya. Cara ngetesnya, lihat pertama darah sudah nggak keluar, kedua perut itu sudah tidak ada gerakan naik turun, berarti nafasnya sudah berhenti, kemudian mata sudah mendelik, ditempel sudah nggak kedep ya, kemudian antara kuku ini ditusuk pakai benda tumpul ya, udah nggak respon, udah nggak kaget, itu berarti sudah betul-betul mati. Biasanya ekornya sudah melemas, keluar seni atau keluar feses terakhir ya, itu berarti sudah betul-betul mati. Silakan lakukan proses berikutnya, dipisah kepalanya, nggak usah pakai perkul ya, pakai pesok kecil aja ya, pakai pesok kecil sudah begitu ya, nggak pakai itu kan apa kampak itu kan nggak perlu kan. Nah, ya. Jadi nggak ada serpian tulang ya. Nah, ini pakai palang ini nggak perlu ya, tambahi sakit itu yang palang. Terus anti sayat, ini untuk keamanan para pekerja, pakai sarung anti sayat.
aurat dijaga. Ini lagi ibadah di sekitar masjid biasanya. Terus tutup gini gampang, nanti kalau sudah jelas ya, sudah jelas sah sebelahnya tutup. Jangan rokok ya, rokok setia. rokok arep ngerokok ya pray disit, orang tangan yang minggir disit gitu ya. Nah ini ya, ini disiapkan alatnya yang tajam. Nah, itu gimana itu? Nah, ini salah satu alat sembelih eksekutor kali petung ini. Ustadz Imam landepe koyo ngopo, minimal itu bisa ngiris kertas HVS ya. Iya, kertas HVS diiris lancar. Ada kertas HVS napa mboten niki? Yang mbotennya mboten opo. Ya, syukur-syukur niki wonten tisu niki. Urung basah tisu ya. Ada angin ya. Ini ada kertas HVS dan sewu lancar. Nah kayak gitu. Nah sampai ujung lancar. Nah ini sudah layak. Ya insya Allah yang terjadi nggak kayak tadi itu ya, kotot-kotot itu insya Allah. Ini kalau tisunya harus tisu yang gede biar ada yang apa, iya. Ya intinya kelayakan itu minimal adalah bisa nyayat kertas HVS secara lancar. Itu dites, jangan landep ya cukup, ternyata belum ya. Nah ini contoh lain. Melingnya meling ya. Oh gitu teman-teman. Meling tapi buwe ini menyiksa, sangat menyiksa. Ini kan ditekan dikit aja sakit. Bagaimana kalau ditekan-tekan kayak gitu tuh kan? Ya Allah, itu bisa mati tercekik. Naudzubillah. Ya. Ya. Oh, esmosi dia. Esmosi. Ya. Salah apa sapi? Ternyata masih juga. Waduh. Ya, terus nyembelih jangan ini pisaunya tajam gitu ya, posisinya bagus. Tapi sayangnya, waduh, dicacat, ya ditebas gitu, itu nggak ihsan. Ya. Mestinya apa? Ditempel, digesek gitu. Ini malah ada ini nggak tahu ini apa, belum pelatihan apa gimana ini. Loh. Oh, bisa begini. Orang mati-mati ya.
lama terus sampai di Nuwun Sewu ini tuh sampai ke gulune dhuwure diiris-iris orang mati-mati. Ya karena yang harusnya kepotong belum dipotong arterinya itu. Nah ini tolong ya jangan sampai terjadi. Terus ini juga kelihatannya belum tahu ya, belum tahu sembelihan yang sudah tuntas itu seperti apa. Malah dicubik-cubik gitu. Ini sudah selesai belum? Belum. Berdiri malah kejengkang. Sebelahnya kot. Ini naudzubillah mau dilanjutkan bahaya, dibiarkan mungkin akhirnya mati di situ. Ketika mati sembelihnya belum sesuai, maka hukum dagingnya jadi bangkai. Sapi segeluntung mubah. Panitiane kado ganti ke. Ini khususnya para algojonya ini. Kejadian-kejadian seperti ini salah tempat, terlalu ke atas, mepet dengan rahang. Jadi arterinya belum kena. Kalau seperti itu tangkap terus direbahkan lagi disembelih ya yang benar. Nah, ini contoh kayak gini ini berdiri padahal sudah disembelih karena apa? Salah tempat. Ya nyembelihnya belum benar. Sehingga masih bisa berdiri, bukan sapinya sakti. Nah, ini bagaimana caranya dirobohkan lagi disembelih yang benar. Kalau enggak nanti mati malah jadi bangkai. Ini nggak diikat kakinya, nyembelihnya salah ya. Harus diikat ya, kaki diikat, leher diikat yang kuat, tambatan juga harus kuat ya. Ini anak-anak SD ya. Nah itu kalau kayak gitu dirobohkan lagi, disembelih lagi intinya ya, biar dagingnya sah untuk dimakan. Ya. Dari sini bener-bener tak. Iya. Oke, ya bentar. Nah, sing hati-hati ya, karena sepakan maut itu kaki tak terduga misalnya. Nih misalnya sapi-sapi putih ya itu sangat atraktif. Ini beneran, ini bukan AI. Tuh, kayak iya. Jadi harus dari sebelah depan, jangan belakang. Ini jangan. Jangan. Ada. Nah ini kaki tidak diikat ya, efek kaki tidak diikat. Ya Allah. Hati-hati Mas Ustadz ini juga
Kalau nyembelih kuda-kudanya yang pasti. Iya. Kuda-kudanya yang nah ini juga kayaknya tenang ya, tiba-tiba sepakannya datang. Makanya ikatlah, aman, kaki itu tetap terikat ya, tempat-tempatnya. Nah ini ketika mau dirobohkan, tapi tali lehernya nggak kuat. Kalau lepas, ya bubaran. Itu ngeliat kayaknya kakinya patah. Nih, jadi ikatan leher harus betul-betul kuat. Jadi kalau bligar ya masih terkendali. Motore dia tahu jalan masuknya sih mungkin ya. Nah itu jadi harus diikat sebelum. Nah ini kalau sudah kayak gitu ya lepas saja, ini nggak kuat. Oh ya Allah, itu garisnya tugel itu ya, dari ndeleng sing bener ya. Nah mana sing di sini berarti. Nah ini nih ini nyembelih ya, nyembelih sing bener iki. Oh, aku sih kepenak ya, kepenak memang. Kelep baik ya. Serupu. Iya, kesiano video sembelihan ya. Mana lagi? Iya, bukan janjane amoh. Ini caranya ya, dilipat gelambirnya kalau dari bawah, tempel, bismillahi, Allahu Akbar. Amoh. Iya, makanya pesonya harus landep. Bismillahi, Allahu Akbar. Nah, dua saluran darahnya itu keluar. Nah, ini sembelihan sempurna itu 4 yang diperhatikan. Jalur nafas putus, jalur makan putus, terus 2 darah yang mantur kelihatan dua-duanya. Nah, itu udah sempurna. Ya, nanti kalau ngecek udah selesai apa belum kayak gitu. Kalau masih ragu-ragu, jangan diangkat dulu. Meskipun kalau diangkat dilanjutkan lagi sebenarnya nggak apa-apa, tapi banyak orang mengatakan itu udah nggak boleh, itu haram. Karena apa? Mereka baru membaca kitab mungkin Fathul Qorib ya. Harus sekali, jadi nggak boleh diangkat. Kalau sudah terangkat melanjutin lagi nggak sah. Itu di Fathul Qorib kayak gitu. Tapi kalau nanti di penjelasannya, di syarahnya ya, misalnya Hasyiah Bajuriyah, misalnya Bajuri, itu ada keterangan, nggak seperti itu maksudnya gitu ya. Intinya saya sampaikan sebenarnya bisa diangkat, gesek lagi, diangkat, gesek lagi, tapi biar tidak menjadi kegundahan orang yang lihat. Kalau memang belum yakin, jangan diangkat dulu pisaunya.
Iya, nanti sampai betul-betul yakin, udah, nah itu silakan diangkat. Gitu. Nah. Ya, terus apalagi tetel. Ya ini video sih banyak ini, tapi kalau dilihatin ya tekan subuh monggo. Ya, kurang lebih seperti itu nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat mengisi hari-hari mulia dengan berbagai macam ibadah, selamat menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, dan selamat berkurban, serta untuk para panitia ini bagaimana amanah dari para mudhahi betul-betul bisa kita jalankan sesuai dengan semestinya, ya, tanpa hulul dan juga kesalahan-kesalahan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sambil medang apa serampung medangnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau sudah ya kita tutup nggih. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Namun yang kemarin Bapak jelaskan, kalau kita itu saya biasa mengerti. Tapi setelah kaki depan diikat. Lalu kaki belakang diikat dengan satu. Itu katanya bertentangan dengan fikih. Coba tolong dijelaskan yang seunsurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih itu disebutkan kaki belakang kanan itu dilepas, tidak diikat. Cuman yang seperti ini itu teori, tidak ada dalil hadisnya. Termasuk saluran 4 itu yang harus potong, Rasulullah nggak jelaskan cara detail 4-4-nya harus potong, enggak. Yang dijelaskan apa? Ihdarud dam, darah itu keluar ya, dari tempat sembelihan itu di leher. Itu makanya nanti ada pendapat kalau dalam Syafi'i itu cukup jalur nafas sama jalur makan yang terputus, yang darahnya enggak apa-apa. Itu nanti Maliki beda lagi, minimal jalur nafas sama 2 urat ini putus ya. Hanafi beda lagi, minimal 3 dari 4 itu. Nanti Astauri misalnya yang paling utama justru uratnya 2 itu yang harus putus. Kenapa? Itulah darah keluar dari situ. Nah ini karena Pak Rasulullah nggak jelaskan secara detail ya 4-4 yang harus putus. Itu adalah ijtihad fikih, ijtihad para ulama, termasuk tadi pengikatan. Nah, itu ijtihad. Kenapa? Itu tujuannya biar ketika sapi sudah disembelih itu ada gerak untuk membantu memompa darah cepat keluar. Sebenarnya di situ. Tapi kalau ini membahayakan gimana? Tadi yang dilaksanakan kaki belakang tidak diikat. Ada orang di situ kena tendang mana tadi? Nah, ini ya, saya tunjukkan lagi nih videonya nih. Yang mana? Nah, yang ini nih. Ini kaki belakang kanan tidak diikat. Tuh. Ceder. Sehingga nanti ada yang mengganti kaki depan, karena kaki depan kan nggak mudah nyepak ya kayak gitu. Jadi itulah nanti soalnya di lapangan akan beda gitu ya. Mekatan gimana ya? Barokallah. Ya sama-sama. Satu ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya. Sanglir atau tanduknya patah itu tidak termasuk aib yang membatalkan. Jadi aib yang membatalkan hewan tidak boleh jadi hewan kurban. Pertama adalah buta sebelah. Bagaimana kalau buta dua-duanya, apalagi ya. Yang kedua, pincang, yang jelas pincangnya, ya. Yang ketiga, kurus, jelas kurusnya, langka dagingnya. Yang keempat, penyakitan, gudik atau PMK misalnya. Nah, itu 4 cacat atau aib yang menjadikan hewan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sedangkan aib yang lain seperti tanduk patah, telinga sobek, pelirnya cuma 1, ekornya buntung misalnya, ya, atau cacat-cacat yang lain, ini masih boleh, ya, tapi tidak dianjurkan tentunya, karena sebaiknya yang sempurna itu, ya. Jadi kalau tadi pertanyaan pelir boleh, tanduknya patah boleh, ya. Termasuk kita beli sudah sesuai dengan kriteria, tetapi terjadi kecelakaan pasca pembelian, itu tidak masalah, ya, sembelih saja sebagai hewan kurban, nggak harus diganti dengan yang sempurna, wallah. Kecuali nanti penyakitan, kan penyakit tergantung penyakitnya, ya. Kalau penyakitnya ternyata antraks kayak gitu, itu bahaya, itu nggak boleh disembelih, itu harus dikubur karena sangat menular, ini sangat berbahaya, ya. Nggih, matur nuwun, barakallah. Sampun nggih Ustaz nggih. Ya, dari kayaknya tidak ada lagi. Oke, satu lagi nggih, satu lagi pun. Nggih. Waalaikumsalam. Ada sebagian pernah dengar itu terkait dengan antara kurban dan akikah. Ada yang mengatakan ini dalilnya nanti sudah dengan itu belum akikah, jadi nggak boleh akikah dulu baru. Itu gimana? Ya, yang punya perintah atau diperintah akikah siapa sih? Orang tua. Jadi saya misalnya, saya sekarang mampu untuk berkurban, tapi saya dulu nggak diakikah, yang zaman dulu urung kenal syariat akikah gitu kan. Apakah saya harus mengakikah diri sendiri baru kurban? Tidak. Itu syariatnya sudah berlalu. Ya, syarat akikah itu ketika orang tuanya mampu. Kalau tidak, ya sudah tidak. Dan ini yang punya dapat perintah itu orang tua terhadap anaknya, ya, bukan kita. Setelah gede, ya enggak ada, sudah berlalu itu, ya. Jadi kalau sekarang mampu kurban tapi dulu tidak atau belum diakikah, ya nggak apa-apa, itu udah berlalu. Jadi sekarang kurban saja gitu. Wallahu. Oke. Matur nuwun Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.